tahun 1977, di mana NASA. Sebenarnya ini adalah misi eksperimental yang dilakukan NASA dalam rangka berkomunikasi dengan makhluk yang mungkin ada di sekitar tata surya kita. Tapi dengan piringan tembaga berlapis emas berdiameter 12 inci. Nah, unsur spiritual ini yang mereka nggak milikin dalam membuat. Bahkan mereka saja memiliki perhatian khusus untuk musik gamelan ini. Dan hai, saya Prasanggi, terima kasih udah klik video ini. Pada tuang cerita kali ini saya akan bercerita tentang suatu hal yang istimewa, yaitu tentang musik gamelan di luar angkasa. Bagaimana ceritanya? Kita simak pada episode kali ini di Tuang Cerita. Gamelan itu sendiri adalah perpaduan antara beberapa alat musik yang diantaranya ada gong, gambang, dan gendang. Musik tradisional ini selain Jawa sebenarnya ada juga yang dari Bali, juga Sunda. Gamelan memiliki tangga nada pentatonis dalam sistem slendro dan pelok. Kata gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu gamel yang artinya memukul atau menabuh. Cerita ini sangat spesial, istimewa, mahakarya para leluhur kita di bawah NASA dalam wahana Voyager 1 dan 2 tepatnya. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf nih, karena dalam video ini atau video-video sebelumnya selalu diikuti dengan suara serangga malam, yaitu jangkrik kawan saya. Saya harap tidak banyak mengganggu pendengaran Anda pada video-video saya ini. Musik gamelan yang saya maksud pada cerita ini yaitu adalah Gending Ketawang Puspawarna. Gending Ketawang Puspawarna ini sendiri diciptakan oleh Arya Mangkunegara IV pada medio 1853 sampai 1881 yang dimainkan oleh sang maestro gamelan Bapak Djoko Wasito atau juga dikenal dengan Bapak Noto Projo. Cerita diawali di tahun 1977 di mana NASA memiliki wahana Voyager 1, Voyager 2 dalam misi untuk mempelajari tata surya bagian luar kita. Bisa dibilang misi ini untuk menjelajah planet luar, heliosfer, dan penjelajah medium antar bintang. Sebenarnya ini adalah misi eksperimental yang dilakukan NASA dalam rangka berkomunikasi dengan makhluk yang mungkin ada di sekitar tata surya kita. Dalam wahana Voyager 1 dan Voyager 2 yang diluncurkan NASA ini, pada masing-masing wahana Voyager ini dilengkapi dengan piringan tembaga berlapis emas berdiameter 12 inci. Piringan tembaga berlapis emas ini membawa sejumlah foto dari kehidupan di bumi, kalimat-kalimat yang digunakan di bumi, dan juga tentunya genre musik yang akan diputar di luar angkasa tersebut. Dan kurang lebih hampir ada 26 komposisi musik yang dibawa pada wahana Voyager ini. Selain gamelan juga ada genre musik lainnya yang dibawa NASA seperti Bach, Beethoven, juga Mozart. Piringan tembaga berlapis emas ini juga disebut Voyager Golden Record. Ditujukan untuk makhluk manapun di luar angkasa sana yang bisa mendengarkan atau dapat melihatnya. Piringan tembaga berlapis emas ini diklaim mampu bertahan selama 1,5 miliar tahun. Juga diklaim sebagai produk terawet yang pernah diproduksi oleh manusia. Keikutsertaan Gending Ketawang Puspawarna ini nggak lepas dari andil Profesor Robert E. Brown. Nah, Pak Brown ini adalah ahli etnomusikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang persebaran perkembangan musik di dunia. Nah, Gending Ketawang Puspawarna ini sendiri direkam langsung oleh Profesor Robert E. Brown di akhir tahun 1960-an sebelum penerbangan wahana antariksa Voyager 1 dan 2 ini. Dalam rangka perayaan siaran radio ulang tahun Paku Alam di Yogyakarta. Nah, kenapa Profesor Robert E. Brown ini memilih Gending Ketawang yang diikutsertakan dalam penerbangan wahana Voyager ini? Alasannya adalah Gending Ketawang Puspawarna ini merupakan salah satu komposisi gamelan dengan jenis kendang atau ritme yang dapat dilakukan dalam laras slendro maupun pelok. Movement yang dipakai adalah movement patat manyura yang biasa dipakai pada bagian happy ending dari sebuah pertunjukan wayang nih, mewakili mood puas atau kegemilangan gitulah ya. Ketawang Puspawarna terdiri dari 7 cakepan atau bait. Biasanya komposisi gending Jawa pada umumnya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk dimainkan, sedangkan Ketawang Puspawarna ini sangat beda
karena hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk melantunkan setiap cakepan, gerongan, atau lirik lagunya. Nah, terus gimana hasil dari eksperimental yang dilakukan NASA melalui Voyager 1 dan 2 ini? Sampai detik ini sebetulnya kedua wahana tersebut masih aktif, terus secara konsisten memberikan data-data dari luar angkasa kepada NASA. Nah, dari hasil eksperimental yang mereka bawa, yang berisi tentang rekaman kehidupan di bumi seperti ucapan dari berbagai bahasa, musik, hasilnya adalah yang dari sekian file yang mereka bawa, ternyata respon dari luar angkasa tersebut adalah justru di musik gamelan tersebut. Dari sumber yang terpercaya pernah bercerita bahwa yang kembali datanya konsisten ke NASA adalah musik gamelan Gending Ketawang Puspawarna tersebut. Kurang lebih data yang mereka himpun bisa diakses di website NASA itu sendiri. Narasumber yang dapat dipercaya tersebut pernah juga diceritakan bahwa setelah Amerika mengenal gamelan, ceritanya mereka membuat musik gamelan itu sendiri di Amerika, di tempat pabrikan Amerika sana, dengan proses pengerjaan dan pembuatan sama serupa dari bahan material yang serupa. Setelah jadi, warga Amerika ini yang memproduksi di sana sempat dibikin kebingungan lantaran ketika gamelan tersebut jadi nggak bisa dimainin. Akhirnya mereka yang mendatangi lagi sang empu pembuat gamelan yang ada di Yogyakarta. Ya mereka kurang lebih nanya kenapa ini musik nggak bisa dimainkan di Amerika, padahal secara presisi mereka buat skalanya sama, ukuran sama, dengan bahan materi sama, kenapa nggak bisa dimainkan? Ternyata jawaban singkat dari empu maestro kita yang ada di Jogja adalah, kalian puasa enggak waktu membuatnya. Nah, unsur spiritual ini yang mereka nggak milikin dalam membuat gamelan tersebut. Ini kisah yang diceritakan dari narasumber, karena datang cerita ini adalah informasi dari kawan beliau di Amerika sana yang menceritakan kepada beliau dan menginformasikan cerita ini. Ya, kesimpulannya dari cerita ini adalah mahakarya luar biasa milik leluhur kita, patutnya kita lestarikan. Bahkan mereka saja memiliki perhatian khusus untuk musik gamelan ini. Dan paling tidak mengenal sedikit apa itu gamelan. Bagaimana dia diciptakan, bagaimana proses panjang sejarahnya, dan maestro-maestro yang berkecimpung di gamelan tersebut. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya seperti itu cerita yang bisa saya bawakan di program Tuang Cerita kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam Tuang Cerita, Tuang Rasa.